Dulu Donald Trump berkampanye utamakan Amerika. Jadikan Amerika hebat kembali. Slogan-slogan yang menyentuh sesuatu yang primal, sesuatu yang menakutkan. Sekarang dengan kepresidenannya di ujung tanduk, Donald Trump telah meraih alat ketakutan itu sendiri. Undang-undang pemberontakan. Ini bukan tentang komunisme, ini tentang kendali. Kendali yang lolos dari jari-jarinya seperti pasir. Tarif? Gagal. Ekonomi? Goyah. Peringkat persetujuannya? Sangat rendah. Jadi dia menciptakan krisis. Krisis perbatasan. Sebuah invasi katanya. Tapi satu-satunya hal yang menyerang adalah ketakutan yang dia sebarkan. Takut pada yang lain. Takut akan hal yang tidak diketahui. Ketakutan itu sendiri. Dan ke dalam ketakutan itu dia melemparkan korek api undang-undang pemberontakan, mengancam akan membakar sendi-sendi demokrasi Amerika untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Undang-undang pemberontakan disahkan pada tahun 1807. Undang-undang pemberontakan adalah peninggalan dari era lampau. Sebuah masa ketika pemerintah takutkan pemberontakan, kerusuhan. Ini memberi presiden wewenang untuk mengerahkan militer di dalam Amerika, bukan untuk melawan musuh asing, tetapi untuk memadamkan kerusuhan domestik. Selama lebih dari 2 abad, undang-undang ini jarang digunakan untuk menegakkan desegregasi, untuk memadamkan kerusuhan. Kontroversial ya, tetapi selalu di masa krisis yang sebenarnya. Tapi krisis di perbatasan, dibuat-buat, dibesar-besarkan, dipicu oleh fobia. Ini bukan tentang memulihkan ketertiban, ini tentang merebut kekuasaan. Trump mengklaim dia ingin menggunakannya untuk menghentikan imigrasi ilegal, untuk membangun temboknya dengan bayonet, bukan batu bata. Tetapi undang-undang tersebut membutuhkan pemberontakan yang nyata, sebuah pemberontakan melawan pemerintah. Di mana itu? Ini bukan tentang hukum dan detail. Ini tentang kekuasaan kendali. Itu Menteri. Dulu di Amerika ada tragedi yang bernama tragedi Kent State. Garda Nasional menembaki mahasiswa yang tidak bersenjata. Bayangan tragedi itu masih menghantui Amerika. Dan sekarang Trump ingin menghidupkan kembali bayangan itu. Dia sudah mengirim pasukan ke perbatasan. Ribuan pasukan, bersenjata lengkap, siap untuk mengarahkan senjata mereka ke keluarga-keluarga putus asa yang melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan. Untuk menolak perempuan dan anak-anak yang mencari suaka. Ini bukan tentang melindungi Amerika. Ini tentang mengintimidasinya. Tentang mengirim pesan, perbedaan pendapat tidak akan ditoleransi. Oposisi akan dihadapi dengan kekerasan. Beginilah cara rezim otoriter beroperasi. Mereka memiliterisasi perbatasan mereka. Mereka membungkam perbedaan pendapat. Mereka memerintah melalui rasa takut. Apakah ini negara Amerika yang kita kenal? Dia menyebutnya darurat nasional. Kata-katanya sendiri. Tapi satu-satunya keadaan darurat adalah yang terjadi di dalam kepalanya. Halusinasi yang parah. Darurat ego. Darurat kekuasaan. Dan apa solusinya? Kamp tahanan. Kamp penjara. Dia sudah mengurung anak-anak di dalam kandang. Sekarang dia ingin membangun lebih banyak lagi, yang lebih besar. Dia bahkan mengusulkan ide untuk menggunakan teluk Guantanamo. Guantanamo, simbol aib Amerika. Sebuah tempat ingin nyiksa tersangka teroris. Dan sekarang, Trump ingin mengirim keluarga yang melarikan diri dari kekerasan ke noda hati nurani nasional Amerika ini. Ini gila, ini kejam, ini bukan Amerika. Lebih baik dari ini. Bukankah? Bagian 5 bukan darurat militer. Buah perbedaan tanpa perbedaan? Undang-undang pemberontakan bukanlah darurat militer. Itu tidak menangguhkan konstitusi. Itu tidak memberi militer kekuasaan mutlak. Tapi ini adalah lereng yang licin. Seorang presiden yang berbahaya. Begitu Anda mengerahkan militer terhadap rakyat Amerika sendiri, di mana akhirnya? Siapa yang memutuskan apa yang merupakan pemberontakan? Apa yang terjadi ketika protes terhadap kebijakan Trump semakin keras? Akankah dia menyatakan mereka sebagai musuh negara? Ini bukan tentang teknis hukum. Ini tentang erosi demokrasi Amerika. Ini tentang normalisasi taktik otoriter. Ini tentang kematian kebebasan secara perlahan dengan 1000 luka. Amerika tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Amerika harus menarik garis batas. Amerika harus mengatakan tidak pada tirani, apapun bentuknya. Ia membangun kariernya di atas rasa takut. Takut pada imigran, takut pada muslim, takut pada siapapun yang berbeda dengannya. Ia menyebut dirinya sebagai calon pemimpin yang mengutamakan hukum dan ketertiban. Ia berjanji untuk membersihkan pemerintahan dari korupsi. Namun korupsi justru semakin merajalela. Dan satu-satunya hukum yang tampaknya ingin ia tegakkan adalah hukum rimba. Ia menghabiskan masa kepresidenannya dengan menyerang lembaga-lembaga yang menjaga demokrasi kita. Pers yang bebas, lembaga peradilan, badan intelijen, siapapun yang berani mempertanyakannya dicap sebagai musuh rakyat. Ini adalah taktik khas seorang pemimpin otoriter.
Bungkam perbedaan pendapat. Kendalikan narasi, berkuasa melalui rasa takut dan intimidasi. Ini seperti era McCarthyisme terbalik. Alih-alih takut pada komunis, kita justru harusnya takut pada tetangga kita sendiri. Pemerintah Amerika sendiri, Presiden Amerika sendiri. Ingat perang dagang, tarif pada Cina, janji untuk mengembalikan pekerjaan manufaktur, semua bohong, hanya tipuan. Tarif tersebut merugikan bisnis Amerika. Tarif menaikkan harga bagi konsumen. Tidak ada yang dicapai kecuali mengguncang ekonomi global. Dan sekarang dia menggunakan krisis perbatasan sebagai alat tawar. Dia mengancam untuk mempertahankan tarif kecuali dia mendapatkan temboknya. Dia menyandera ekonomi Amerika untuk proyek kesombongannya sendiri. Inilah yang terjadi ketika seorang demagog merebut kekuasaan. Dia berbohong, dia curang, dia melanggar hukum. Dan ketika kebijakannya gagal, dia mengambil tindakan yang lebih ekstrem. Dia seperti binatang yang terpojok, meronta-ronta dalam keputusasaan. Tapi semakin dia meronta, semakin dia menunjukkan sifat aslinya. Seorang tiran yang sedang terbentuk. Demonstrasi semakin besar. Di seluruh negeri, orang-orang turun ke jalan. Mereka berbaris. Mereka meneriakkan penjarakan-penjarakan. Mereka berkata sudah cukup. Mereka melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat erosi demokrasi di Amerika. Mereka melihat kebangkitan otoritarianisme. Dan mereka melawan. Tapi Trump tidak peduli. Dia menyebut para demonstran preman. Dia mengancam mereka dengan kekerasan. Dia menghasut para pengikutnya untuk melawan mereka. Dia mencoba memperbaiki sering bermusuhan. Karena dia itu bangsa yang terpecah belah serta bangsa yang lemah. Dan bangsa yang lemah lebih mudah dikendalikan. Dulu kita adalah mercusuar harapan. Kota yang bersinar di atas bukit. Simbol kebebasan dan demokrasi bagi dunia. Tapi apa Amerika sekarang? Negara di mana anak-anak dikurung dalam kandang. Di mana militer berpatroli di jalan-jalan Amerika, di mana presiden mengancam akan melepaskan kekerasan pada rakyatnya sendiri. Apakah ini Amerika yang kita inginkan? Negara yang diperintah oleh rasa takut, negara di mana perbedaan pendapat dibungkam, negara di mana konstitusi hanyalah selembar kertas. Amerika berada di persimpangan jalan. Pilihan yang Amerika buat hari ini akan menentukan nasib bangsa Amerika di hari depan. Akankah kita memilih kebebasan atau tirani, demokrasi atau otoritarianisme? Jawabannya ada pada kita. Semoga rakyat Amerika membuat pilihan yang tepat sebelum terlambat.